Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya. Ketemu lagi dengan Pak Masun, anak-anak semuanya. Melanjutkan materi yang kemarin tentang Microsoft Office Excel, yaitu tentang bagaimana cara kita mengetik atau mengisi data yang ada di Microsoft Office Excel. Tentunya tingkat sekolah dasar untuk kalian adalah kita hal-hal yang mudah saja agar kita bisa memahami dengan mudah terkait hal-hal yang bisa kita lakukan terkait keberadaan Microsoft Office Excel. Di Microsoft Office Excel tidak berbeda jauh dengan yang ada di Microsoft Office Word, anak-anak. Kalau di Microsoft Office Word, di kolom atas penamaannya biasanya dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, sesuai dengan keberadaan kita membuka berapa banyak dokumen yang kita perlukan. Kalau di Microsoft Office Excel, di sini atas ini yang paling tengah ini ada tulisannya book dan terbagi atas beberapa sheet mau dibuat. Jadi kalau kita membuat beberapa halaman tidak perlu kita mengatur sampai ke bawah, sampai memanjang, itu tidak perlu. Kalau kita perlukan hanya beberapa hal saja, kemudian berganti tema, berganti topik. Di Microsoft Office Excel di bawah ada sheet, di sini sheet 1, 2, 3, bahkan di sini ada bisa ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan sheetnya. Excel itu sangat mudah. Seperti contoh yang mudah akan kita lakukan adalah seperti yang kemarin di Microsoft Office Word, kita juga pernah membuat skala ringan, yaitu cara membuat jadwal pelajaran. Di mana Pak cara kita memulai menulisnya? Nah, di sini ada di kolom tepi ada nomornya, tepi kiri 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai ribuan, bahkan mungkin jutaan. Kemudian di bagian atas ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Kalau sampai Z, biasanya Z, setelah Z berarti ada banyak lah, pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Kalau sampai Z di sini ya ini sampai AA, AB, AC dan sebagainya, menyesuaikan lembar berikutnya. Kalau berarti sheet ketiga berarti ya AAC, AA lagi, A nya 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai mungkin puluhan, bahkan mungkin ratusan kalau perlu datanya. Kalau di Excel mungkin tidak sampai, kalau tingkat data perorangan mungkin tidak sampai seperti itu. Lanjut saja, kita mulainya di mana Pak? Mulainya adalah di A1, berarti atas A, samping kirinya 1. Kita tulis misalkan di sinilah yang mudah saja agar mudah kita memahami jadwal pelajaran seperti halnya di Microsoft Office Word yang kemarin, jadwal pelajaran. Nah, kelas titik-titik menyesuaikan kebutuhan, kemudian di bawah tahun pelajaran 2021 2022 min 5 Tulung Agung. Berpindahnya baris dari A1 kemudian A2 A3 ini bisa kita gunakan menggunakan enter. Di enter juga bisa, maka akan pindah sesuai, atau pakai mouse bisa kita pindah sesuai dengan keberadaannya. Inilah contoh. Di sini kita akan membuat jadwal pelajaran anak. Misalkan ide yang pertama adalah jam ke berapa, kemudian samping kanannya lagi misalkan waktunya pukul berapa sampai pukul berapa. Di sini kalau tingkat kelas langsung saja kita buat individu, kita buat langsung ke harinya, Senin. Langsung kita pakai kursor, pakai mouse juga, pakai kursor, pakai tombol ke panah ke kanan juga bisa. Senin, Selasa, kemudian Rabu. Bisa memanjang sampai ke Sabtu atau ke bawahnya juga bisa, menyesuaikan nanti banyaknya baris yang perlu kita gunakan dalam pelajaran perharinya berapa. Bisa kita tata taruhnya. Pak, bagaimana cara
menggesernya, lihat ditaruhlah ini mouse ini antara A dan B di perbatasannya itu kan, kalau bila kita taruh berbentuk plus. Plus itu bisa kita tarik ke kiri ataupun ke kanan menyesuaikan kebutuhan isian yang ada di dalamnya. Ini BC ditaruh perbatasan antara BC, tarik ke kanan. CD perbatasan antara, kalau di sini tidak bisa, bentuknya ngeplus. Tapi kalau di atas ini perbatasan yang CD kita tarik, kita klik, kita tarik ke kanan bisa. Seperti halnya berikutnya seperti ini, mudah kan? Nah, setelah itu karena tulisannya masih berada di tepi, bisa kita tengahkan. Kita klik di sini, kita tarik sesuai dengan kotak yang sudah ada isinya, kemudian kita tengahkan ini, pakai yang ini. Nah, center, kita centerkan. Bisa. Contoh untuk kalian untuk jadwal pelajaran di PTM terbatas ini, misalkan jam pertamanya adalah 07.30 sampai dengan berapa itu, 08.30 di jam pertama, kemudian kita enter. Di jam kedua misalkan 08.30 sampai 09.30, kemudian kita enter lagi untuk menuju ke baris bawahnya di sini. Berarti 09.30 sampai ke 10.30. Nah, jadi garis ini kelihatan sempit, tapi bisa kita lebarkan nantinya. Pak, garisnya kok sempit Pak, merkecil, tidak penak dilihat. Nah, sesuaikan saja. Kita klik di angka 6, kita taruh kursornya di angka sampingnya. Kalau sudah muncul panah seperti ini, bisa klik, kita tarik ke bawah. Nah, kita menggunakan row height, menggunakan row height. Kita klik row height, kemudian mungkin di layar kaca Anda tidak terlihat. Di sini bisa melalui pendengaran saja atau suara, pesan suaranya. Row height-nya kita ganti misalkan 28 atau 29, kita enter. Nah, sudah lebar. Pak, ini kelihatannya kok kurang tengah untuk harinya, waktunya. Bisa kita lakukan, kita klik di 6 di sini. Apabila sudah muncul panah, kita taruh di angka 6, kemudian ini kita center tengahkan yang atasnya tadi, yang ini. Nah, maka akan berada di tengah lebih mudah daripada yang Microsoft Office Word untuk istilah perkolomannya. Bisa kita tengahkan di sini. Nah, contoh bisa kita jam pertama akidah. Nah, atau jam kedua fikih bisa. Jam fikih kemudian di jam kedua bisa kita taruh SKI. Nah, ini waktu, ini harinya ya, maaf, jam, berarti tidak pakai waktu, berarti jam ke di sini kita taruh saja ya. Kopi di sini, bentar, kita taruh yang bagian jadwal harinya. Ini kita taruh sini. Bisa. Jamnya 1, 2 saja. 1, 2, 3. Kita tengahkan dulu agar lebih kelihatan, lebih pas. Nah, waktunya pun juga kita taruh di tengah. Nah, harinya pun juga bisa. Sini, misalkan sini tematik Selasa ya, kita enter. Misalkan di yang jam kedua MTK, mungkin bisa apa namanya, Al-Quran, hadis, dan terusnya tematik misalkan menyesuaikan kebutuhan. Untuk lebih cepatnya video, maka saya isi tematik semuanya.
Kalau misalkan kalian menyesuaikan jadwal yang sesungguhnya, ini hanyalah tekniknya saja. Setelah itu kita selesailah bagaimana untuk Kamis, Jumat, dan Sabtunya. Lah bisa kita taruh, bisa kopinya gimana Pak? Taruh di kursornya, kita klik di A6 sini, berarti sini A6, kita tarik sampai Rabu, kemudian kita turunkan sampai ke yang ketiga ini, kita copy, kemudian kita klik di A10, kita klik, kemudian kita pastekan. Nah, maka akan muncul jadwal-jadwal seperti yang kita sudah kita kerjakan di hari Selasa, Senin, Selasa, dan Rabu. Tinggal kita lebarkan menggunakan row height-nya adalah kita taruh misalkan 29. Jadi sini kita tinggal taruh Kamis, ganti Kamis, kemudian Jumat, kemudian Sabtu. Nah, jadi kan. Nah, ini Pak, ini untuk menengahkan judulnya bagaimana? Untuk menengahkan judul yang atas, kita klik di A1, kita tarik sesuai dengan batas terakhir kita mengerjakan untuk tulisannya. Misalkan di E, senternya atau kencengannya kan E, sampai E, kemudian ini kita merge and center, kita klik, maka otomatis akan berada di tengah. Kemudian juga baris berikutnya kita merge center, kemudian yang ketiga juga kita merge center. Nah, maka akan berada di tengah. Maka ini secara garis besar sudah jadi kita membuat daripada jadwal pelajaran. Untuk lebih rapinya, kita klik semuanya, kita tarik sesuai dengan batas terakhir kita mengerjakan sesuai dengan hari dan jadwal, kemudian kita tengahkan, kita senterkan, maka akan berada di tengah. Pak, lah ini garisnya bagaimana? Garisnya bisa kita lakukan, kita klik di sini, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kita klik di sini, kemudian kita tarik sampai ke bawah, ini sampai yang terakhir, kemudian kita klik kanan, kemudian kita menuju ke format cell. Nah, gimana tampilan format cell? Sebentar, ini komputernya agak lemot ini. Maka bentar, akan tampil seperti ini, format cell. Lah, ini format cellnya. Nah, cara kita membuat format cell adalah di sini tampil format cell. Ini cara kita mengasih garisnya, kita cari di sini ada beberapa pilihan, number, alignment, font, kemudian border, fill, ataupun protect. Maka kita pilih yang border. Nah, di border sini ada kotak di sini, gitu. Ada kotak di sini, kemudian kita tinggal klik sesuai dengan garis yang kita inginkan, anak-anak. Nah, ini kita pilih di sebelah kanan, ada pilihannya, model garisnya, putus-putus, rintik-rintik, dan sebagainya, semuanya ada. Misalkan kita garis standar ini, yang bawah sebelah kiri, kita klik, kemudian kita klikkan di semua garis. Nah, tepi-tepi, kemudian kita taruh yang tengah, klik tengah. Di sini karena ada tempatnya sudah. Kita klik di sini, maka akan sudah berbentuk. Apabila kita oke, maka akan tampilannya yang kita peroleh akan berbentuk baris. Nah, ini tampilannya sudah jadi. Sesuai dengan kebutuhannya yang kita perlukan, anak-anak. Untuk variasi tulisan bisa kita lakukan, pilihannya di sini juga hampir mirip, yaitu fontnya ada, tulisannya pilihannya ada, kolibri, Arial, kemudian font ukurannya pun juga ada, semuanya komplit. Kemudian apabila kita mau pertebal terkait dengan
judulnya, maka kita tinggal klik di sini, kemudian di jadwal pelajaran kelas, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita klik bloodnya B I, ini garis cetak miring ataupun garis bawah bisa kita pilih. Di sini kita pilih blood, nah, maka akan sudah jadi tampilannya secara ringan terkait dengan keberadaan Microsoft Office Excel. Demikian anak-anak, kita belajar singkat tentang pengoperasian Microsoft Office Excel. Nah, terkait dengan penyimpanannya bisa kita lakukan, yaitu kita pilih di file, ya, file, kemudian bisa kita save di sini. Tampilannya mungkin berubah tidak? Nah, bisa kita save di sini. Yang paling atas ini save. Nah, save-nya di sini bisa kita lakukan berulang-ulang. Save yang langsung menuju ke halaman save pertama kita. Apabila kita ingin memperbaiki data yang ada Excel-nya tersebut, yang ini bisa kita simpan ulang. Jadi tidak perlu menghapus data yang lama, bisa kita lakukan ke save yang baru. Kita save, ya toh. Mau kita taruh di mana juga bisa. Bentar, kolom save-nya ada benda ya? Oh, ada. Ini adalah tampilan save-nya. Nah, tampilan save-nya berbentuk seperti ini, save-nya. Kita taruh di My Dokumen, kemudian bisa kita kasih nama, misalkan jadwal pelajaran kelas 5 atau kelas 6, kemudian tinggal kita save. Oh, mungkin sudah ada, kita ganti new. Tidak bisa ya, bentar. Di save mungkin kita ganti saja, misalkan, oh ada garisnya, tidak mau. Oke, kita pakai tanda cacing yang ada di atasnya tab, kita save. Nah, otomatis juga bisa. Ini tampakan daripada, maka akan berubah. Ini tampilannya yang atas, maka akan berubah seperti ini ya anak-anak. Nah, mana tadi? Nah, ini jadwal pelajaran kelas 5 atau 6 new, maka akan berubah yang atas tampilannya seperti ini. Demikian anak tentang sekilas tentang Microsoft Office Excel. Ketemu lagi minggu depan, akan kita perjelas lagi agar lebih memahami anak-anak terkait dengan Microsoft Office Excel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.